Ya, jadi doa ini saya buat tahun 90-an. Ya. Saya mau supaya orang-orang Katolik berani, gitu. Berani berdoa untuk menguduskan, menyembuhkan, mengusir setan, dan juga mengampuni. Gitu. Ini yang apa kita harus menjadi lebih aktif daripada pasif. Gitu. Dan Tuhan memberi doa kuasa itu dengan pertama memohon karunia Roh Kudus, kedua menggunakan pedang firman, dan ketiga doa permohonan sebetulnya. Tapi permohonan dalam arti orang-orang yang ada dalam kesusahan itu memohon pada Tuhan dan kita memberi jawaban. Ya, itu memberi jawaban dengan doa kuasa itu. Tapi doa kuasa ini menurut saya itu ini doa pribadi yang pernah saya buat untuk umat. Tapi Anda sendiri bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan saya sangat menghargai setiap orang punya karunia-karunia yang mungkin tidak ada pada saya. Jadi karunia-karunia itu silahkan untuk dipakai. Itu. Ya, asal jangan berkuasa menagih hutang, nanti jadi apa debt collector. Ya, tapi ya, saya kagum ada seorang ibu, Bu Angelik namanya. Dia luar biasa karena dia sering mencari orang-orang gila yang dipasung dan orang-orang gila yang telanjang di pinggir jalan. Saya pernah ikut sama dia dan dia luar biasa itu, orang-orang gila bisa nurut sama dia. Seperti anjing saya nurut pada saya. Dan itu kemudian dia mandiin, dia kasih pakaian, makanan, dan banyak yang sembuh juga gitu. Tapi bagi saya ibu kecil ini kok punya keberanian dan punya ya karisma ya untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, saya kira setiap orang punya karisma masing-masing. Dan silahkan menggunakan karismamu itu, jangan sampai nanti mendewakan saya atau siapapun seolah-olah saya punya karisma yang lebih hebat. Enggak. Kita masing-masing punya bagian-bagian yang harus kita pakai. Ya. Jangan mengecilkan karunia talenta dalam dirimu. Ya, kita diciptakan Tuhan dengan rencana dan maksud Tuhan. Tapi kalau Anda tidak melakukan, Anda punya talenta karena merasa hanya satu, kemudian dipendem, nah itulah yang membuat kita jadi tidak berkembang. Jadi kuasa Tuhan menurut saya adalah penyertaan Tuhan yang penuh kasih setia dalam rohnya yang kudus. Asal saya mencintai dan saya menguduskan, pasti ada mujizat. Sederhana gitu. Saya selalu katakan seperti handphone, harus ada baterai dan ada sinyal, ada pulsa. Ya, dalam doa harus ada cinta, karena cinta ini adalah baterainya. Ya, belas kasih. Namun harus mengandalkan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita kehilangan sinyal. Jadi nggak jalan. Itu gambaran yang sederhana. Yang ketika diskusi sama Bu Ivon muncul tiba-tiba begitu. Nah, begitu ya.